Oke, anak selamat duduk. Baik, anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Pada kabar? Jadi, oh ya, sebelumnya di kelas ini ada yang hadir nggak? Semua hadir ya? Oke. Jadi, sudah absennya Bapak hadirkan semua. Oke, sekarang Bapak ingin menjelaskan materi tentang organ pencernaan manusia dan cara menjaganya. Nah, terlebih dahulu, kalian dapat MBG nggak tadi? Dapat. Nah, makanan MBG enak nggak? Enak. Enak. Semuanya enak? Dan lauknya, nasinya, terus buahnya, sayur, enak? Nah, Bapak ingin nanya coba. Kalian itu suka makan apa sih? Kalau makanan ini ya. Kalau tuh pengen kalian gini, pengen banget kalian makan gitu. Apa? Sate. Ada yang jawab sate? Hah? Apa? Ayam geprek. Bagus. Ada lagi? Semuanya suka ayam geprek nih? Nggak mungkin dong. Masih punya selera. Lebih guling. Lagi? Apa lagi? Bakso. Oke. Nah, itu kan makanan yang enak-enak yang pengen kita makan kan gitu. Nah, jadi sebelumnya pernah nggak kalian berpikir bahwa kita selesai makan tuh kalian tahu sendawa nggak? Tahu kan? Ya kayak gitu tuh. Pernah kan? Selesai makan atau selesai minum kan? Ya kan? Kalian itu sendawa. Nah, jadi pernah nggak kalian berpikir kenapa sih kita itu selesai makan atau selesai minum itu kita bisa sendawa gitu? Ada apa sih di dalam perut kita ini sehingga bisa menyebabkan sendawa gitu? Pernah berpikir kayak gitu nggak? Pernah? Pernah? Oke. Jadi itu ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan sekarang, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, ini si Budi. Kenalkan ini si Budi. Ada yang namanya Budi sini? Ada, ini si Budi. Nah, Bapak mengajukan pertanyaan ini. Kira-kira kalau diamati dengan gambar si Budi ini, dia kenapa? Nah, apa yang terjadi dengan si Budi ini kan sakit perut. Oke, jadi perut itu kan organ pencernaan manusia yang paling dasar yang mungkin semua orang lah mengetahuinya. Ini kenapa sakit perut? Padahal di dalam perut ini tidak hanya ada perut itu, ada lambung, ada usus, ada hati, paru-paru dan lain sebagainya. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan tentang organ pencernaan saya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, di sini ada berapa siswa? 19. Oke, Bapak mau untuk kelompok ya. Di sini dari orang 4 orang. Siap, silakan. Bebas kalian mau. Oke. Pas ya. Nah, kali ini Bapak punya hadiah apa sih? Tapi hadiahnya berupa kertas ya. Nah, oh ya. Ini kelompok 1. Nanti. Halo. Nanti ya. Jangan dulu dikerjain ya. Bapak akan memberikan instruksinya. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan RKPD di yang sudah Bapak beda tadi. Nah, seiring kalian mendapatkan RKPD itu, Bapak juga akan memberikan materi pada kalian. Nah, ini tugas kalian adalah mengkaitkan materi ini dengan permasalahan yang ada di RKPD tersebut. Kalian bisa lihat dari soal 1 sampai 3. Nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasarnya apa sih itu sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh kita yang membantu mencerna makanan menjadi energi. Nah, ketika kamu makan, makanan akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diserap tubuh. Nah, energi dari makanan ini membuat kamu bisa berlari, belajar, bermain sepanjang hari. Nah, karena sistem pencernaan tubuh kita tidak akan bisa mendapatkan fungsi yang dibutuhkan. Oke, sebenarnya ini kan ada kasus Budi tadi. Ini. Nah, coba lihat di RKPD kalian. Nah, di sana juga ada si Budi ini kan. Nah, ini kan tadi sakit perut. Nah, soal nomor 1 kan organ pencernaan apa yang bermasalah sehingga membuat Budi kesakitan. Nah, yang kedua ya, kita tidak perlu tahu. Yang ketiga ya, Bapak meminta saran nih dari masing-masing kelompok. Nah, bisa dibilang kalian itu menjadi dokter cilik lah untuk si Budi ini supaya si Budi ini nggak sakit lagi gitu, bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan bagian utama sistem pencernaan. Nah, ada mulut, kalian lihat mulut. Nah, kerongkongan, tahu kerongkongan? Ya ini
Tapi yang kita lihat adalah bagian luarnya saja, itu kulit. Kita nggak tahu bagian dalamnya itu kayak gimana. Kita ada lampu. Mana tuh pakai lampu? Ayo, ayo. Nah, lampu itu tempatnya disedia. Tapi dia ada di lapisan yang terbuka. Nah, ada usus halus dan usus besar. Ada yang tahu kalau usus itu ternyata dibagi dari dua? Tahu nggak? Nggak kan? Belum tahu. Nah, jadi usus itu dibagi dari dua, yaitu usus halus dan usus besar. Jadi fungsinya akan dapat dijelaskan masing-masingnya. Kemudian ada yang terakhir halus. Tahu halus? Tahu halus? Halus itu adalah bahasan intinya daripada pembualan terakhir, tahu nggak? Maka pelayanan nah itulah tempat pembualan kotoran. Kita akan menjelaskan masing-masingnya fungsi tersebut. Yaitu mulut. Nah, mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut, makanan ditunya dan digiling oleh gigi menjadi potongan kecil. Nah, di dalam mulut ini ternyata ada dua kata, yaitu gigi dan juga lidah. Nah, dua inilah yang membantu mulut untuk mencerna makanan, yaitu gigi. Kalian di sini ada yang gini nggak? Mohon maaf, giginya belum tumbuh atau istilahnya ada yang bolong, lengkap kan? Lengkap? Ya. Itulah fungsinya gigi. Dari gigi geraham, gigi taring, gigi seri. Nah, ada yang memotong, ada yang mengoyak. Nah, itulah fungsinya gigi. Nah, air liur juga ada fungsinya, yaitu untuk membantu melunakkan makanan agar mudah ditelan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke organ yang di dalam nih. Ini mulut kan bisa kita lihat, ini juga bisa kita lihat. Air liur tidak bisa kita lihat. Kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu tidak ada ya. Ini nggak bisa kita lihat, cuma kulit aja. Nah, jadi kerongkongan adalah pipa panjang yang mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, makanan ini didorong ke bawah dengan gerakan otot yang disebut peristalik. Nah, peristalik namanya istilah. Jadi kan kalau kita lihat dari luar, itu cuma segini ya kerongkongan dia. Nah, kalau kita misalnya USG, kalian tahu USG nggak? Profesor itu. Nah, itu kalau kita menggunakan itu untuk tubuh kita bisa sedih loh katanya. Langsung dia lambung. Si kerongkongan ini. Makanya kalau kita selesai makan, nah dia mungkin kalian pernah tersedak. Nah, itu kan di dalam kerongkongan ini dia ternyata di sini nih, ada nih. Dia ada dua lubang lagi. Nah, dia satunya itu ada paru-paru, tempatnya untuk oksigen. Nah, jadi dari hidung ini dia terus ke nyambung ke kerongkongan. Nah, di sini kan dia dibelah. Ada yang masuk ke paru-paru, ada yang masuk ke lambung. Nah, jadi kalau kita tersedak itu mungkin makanan kita kalian nih buru-buru nih makanan. Nah, sehingga makan itu dia di makanan ini nggak ke jalurnya gitu, malah ke jalur untuk paru-paru. Nah, itu makanya kita bisa tersedak. Dan makanya kita tersedak itu kan kayak sesak napas gitu ya, buru-buru mau keluarin gitu kan. Nah, itu kan bisa tersedak di kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan kita lebih dalam lagi nih, kita ke lambung. Lambung adalah kandung besar yang mencerna makanan dengan cairan asam dan enzim. Nah, makanan diaduk hingga menjadi bubur halus banget. Nah, sebelum masuk ke usus halus. Nah, di dalam lambung ini ternyata lambung itu menghasilkan cairan untuk mencerna makanan. Kalian pernah kena gini nggak? Asam lambung atau marah ya? Pernah? Karena tak makan, itu kayak enak sekali rasanya. Kayak mau mual tapi nggak bisa dimuntahin, kepala pusing. Itulah kalau kita telat makan tuh, lambung ini kan udah langsung berkontraksi dia. Nah, dia itu langsung mengeluarkan asam lambung, tapi di dalamnya nggak ada makanan gitu. Jadi dia sudah jadwalkan di lambung ini punya makan ini, tapi nggak ada makanan gitu. Jadi asam lambung lah yang kalau kita bisa bilang memberontak di dalam lambung. Makanya dia naik. Cuma jadinya mual, pusing, itu kan jadinya. Kalau kalian tak makan, harus akan mendapatkan asam lambung. Nah, di dalam lambung ini juga menghasilkan cairan asam dan enzim. Nah, cairan asam ini sangat kuat sekali. Bahkan ini ya, ini kalau kita bisa pegang ini keras sekali ya. Kalau ini ditetesin asam lambung ini lunak langsung hancur ini. Asam lambung segini lebarnya. Makanya makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh pasti hancur dalam asam lambung. Nah, next, ini adalah yang usus halus dan usus besar. Kalian tahu nggak bedanya apa itu usus halus dan usus besar? Tahu nggak gambaran usus halus itu di mana? Tahu nggak? Nggak bisa kan kita lihat kan? Kita lihat. Halus gambar. Halo.
jelaskan ya, biar nggak ada kemudian. Bapak akan menjelaskan sesuai dengan fungsinya terlebih dahulu. Jadi usus halus ini adalah organ panjang yang menyerap nutrisi penting dari makanan dan bahan cerna. Nah, disinilah vitamin, mineral, zat gizi masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya si usus halus ini dia hanya melanjutkan tugasnya si lambung. Jadi kan lambung sudah mencerna makanan itu, sudah menjadi bubur makanan itu, sudah menjadi bubur halus. Nah, dia dikirim langsung ke usus halus. Nah, di sanalah si usus halus ini bekerja untuk menyerap vitamin, mineral dan apalah sebagainya dari makanan itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh, baik ke darah atau ke otot. Itu kan bisa kalau makanan seperti ini, telur, daging, terus ada ayam, apa gitu. Nah, itu kan mengandung protein. Nah, jadi setelah cerna, si usus halus itulah yang berfungsi atau tugaskan untuk menyerap protein itu untuk dialirkan ke tubuh tadi. Nah, selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar ini ukurannya itu lebih pendek dari usus halus. Nah, usus besar ini bertugas menyerap air dari sisa makanan dan membentuk tinja. Kalian tahu tinja kan? Tinja kan tahu? Jangan sebut itulah. Kita sebutnya kotoran ya. Kita sebutnya kotoran. Tinja itu adalah kotoran. Jadi sekarang usus halus ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi setelah dari usus besar, usus halus ini kan sudah dia menyerap vitamin dan mineralnya dari makanan tersebut. Nah, dia kan masih lunak. Kalau ini langsung dikeluarkan, diare kalau kalian nggak tidak ada itu nggak normal. Nah, disinilah peran usus besar untuk menyerap air daripada si tinja tersebut. Nah, di sana juga sari-sari makanan itu dikumpulkan untuk membentuk tinja. Jadi kalau kalian ini ya, apa kasih tahu yang penting ya, di dalam usus halus dan usus besar itu bakterinya sangat banyak di usus besar. Nah, makanya usus halus, kalian pernah minum Yakult kan? Pernah kan? Pernah lihat iklannya kan? Kan slogannya apa? Cintai usus. Nah, itu kan dia hanya di usus halus saja. Di usus ini dia nggak membersihkan bakterinya. Dia hanya di usus halus untuk menyehatkan bagian usus halus kita. Jadi usus besar ini yang tergantung kalau kita mau menyehatkannya, kita harus makan makanan yang tinggi serat atau apa namanya, yang buah-buahan atau sayuran itu supaya nanti makanan yang setelah diproses dari lambung ke usus halus lalu ke usus besar dia kerjanya jadi gampang ya. Karena makanannya itu lunak. Coba kalian bayangkan makan gorengan, makan apa namanya, kalian suka seblak, nah itu bapak rasa itu hindari makanan kayak gitu. Jangkut, kalian tahu jangkut ya, makanan cepat saji, sosis, nugget, bagaimana yang lainnya lagi itu sangat susah sekali dicerna, apalagi di lambung. Lambung itu susah sekali juga mau mencernanya itu. Dia harus menunggu beberapa hari untuk mencerna makanan itu, apalagi mie. Mie itu susah sekali dicerna. Nah, di sana lah nanti di usus halus dia normal melakukan kerjanya, tapi di usus besar dia gini lagi, apa namanya, susah lagi. Karena setelah usus besar ini fungsinya yaitu menyerap air dan sisa makanan. Nah, ketika kalian memakan makanan yang kering atau keras, yang jadi nggak ada airnya, kalian merasa benar kan? Susah buat yang besar. Nah, itulah penyebabnya itu ada masalah di usus besar kalian dari makanan kalian. Karena kalian makan itu nggak ada serat, nggak ada vitaminnya. Makanya pada makanan cepat saji itu bapak sarankan vitamin. Dan yang terakhir yaitu anus. Anusnya adalah tempat pembuangan. Dan itu lubang di ujung saluran pencernaan manusia dan hewan juga. Yang berfungsi sebagai jalur keluarnya feses. Nah, itu kotoran itu ada yang menjadi sakit dan nah, ini dia. Ini udah nih. Ini berapa warna banyak kan? Nah, ini ada lambung. Lambung itu kayak kantong gitu loh. Tapi di dalam lambung itu walaupun tadi bapak bilang asam lambung sangat keras, tapi di dalam lambung ini dia mempunyai otot-otot yang otot lambung ini sangat kuat. Jadi dia ada enzim juga. Dia akan menangkal asam lambung ini supaya dia nggak apa namanya, kalau bisa bapak bilang tadi keras atau kuat sekali itu nggak bisa ditebus karena ada enzim tersebut dan otot tersebut. Makanya kalau kalian telah makan, dia asam lambung sini loh, ini nggak ada makanan kan, dia naik ke sini. Makanya bisa kalian apa namanya, merasakan mual, apalagi sampai sakit kepala. Kalau sakit kepala itu urusannya kesana. Nah, setelah lambung baru kita ke usus halus dan usus besar. Nah, usus halus ini panjang sekali. Kalau kita tarik bisa kayaknya keliling sekalian. Satu ruangan kelas ini bisa. Kalau usus halus, kalau usus besar dia lebih pendek lagi. Cuma dia lebih besar gininya. Ruangnya itu ruang lingkupnya itu lebih besar. Ruang cakupannya itu. Nah, yang terakhir itu baru ada anus.
Udah kan, udah tergambar kan di dalam tubuh itu kayak gimana. Ini baru bagian sisanya bagian belakang permukaan di bidang pankreas. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang organ-organ pentingnya. Nah, di sini juga ada organ pokoknya. Organ pendukung dari pencernaan makanan tersebut. Ada hati. Jadi lihat kan gambar hati tadi dari sini tuh. Nah, hati adalah pabrik yang kedua membantu memecat lemak dari makanan yang kita makan agar mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, jadi kalau kalian makan makanan berlemak seperti junk food, gorengan, itu yang kedua yang akan diproses. Tapi kalau kebanyakan, dia susah juga. Makanya kita kadang-kadang dulu kita gitu. Ya, selanjutnya ada pankreas. Pankreas, Bapak belum bisa menunjukkan gambarnya, tapi dia berdekatan dengan hati di sini. Dia kecil sekali. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang sangat penting. Enzim ini membantu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Ini ada kata karbohidrat. Karbohidrat itu identik dengan gula. Kalau kalian tahu, nasi itu gulanya tinggi, apalagi nasi panas. Kalau nasi beras merah itu gulanya lebih rendah. Makanya kalau orang-orang terkena asam urat, kita tahu asam urat kan? Itu dianjurkan tidak memakan nasi putih, bahkan nasi beras merah. Nah, karena nasi putih ini sangat tinggi sekali gulanya, apalagi kalau selagi panas, sangat tinggi sekali gulanya. Nah, di sana si pankreas ini apa namanya berfungsi untuk kalau Bapak bilang menukarkan gula ini menjadi energi. Nah, kalau kalian misalnya sekarang makan mie itu kan karbohidrat, dia karbohidrat yang dibungkus dengan tepung. Kalau kalian makan mie sambil digabung dengan nasi itu udah salah sekali. Dan dua karbo itu, kalian bisa terkena diabetes juga kalau keseringan makan itu. Jadi kalau kalian makan yang karbo, boleh aja sih kalian makan mie campur nasi, tapi kegiatan kalian sehari-hari itu harus lebih tinggi daripada asupan kalori yang kalian makan. Jadi kalian misalnya nih sekarang makan mie sebuah kan, itulah porsi terbesar lah itu bisa bilang. Nah, kalian campur nasi nih, kalau udah dua karbo tuh, udah gulanya udah banyak sekali tuh. Makanya kalau kalian di mie instan itu coba lihat label gini ya, label belakangnya ini, lihat komposisinya, pasti gulanya tinggi, apalagi garam atau nasi. Nah, di sana kalau kita makan makanan tersebut selama 1 hari, besoknya atau nantinya sudah tentu kita harus melakukan kegiatan yang lebih lagi. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk meringankan kerjanya si pankreas ini. Nanti kan pankreas ini menghasilkan insulin untuk mengedarkan gula itu menjadi itu energi dalam tubuh. Nah, itulah fungsinya si pankreas ini. Jadi kalau kalian udah selesai makan berat, makan karbo berat, nah, kalian lakukan aktivitas yang lebih berat lagi, ngapain kayak olahraga, bulu tangkis, lari, sepak bola. Ya, itulah pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan fisik yang akan menghasilkan keringat kalian. Nah, itu akan meringankan bebannya si pankreas. Nah, yang terakhir ada kandang empedu. Empedu kan sudah dijelaskan dari sini nih. Kandang empedu adalah tempat menyimpan empedu dari hati saat kita makan. Empedu dikeluarkan untuk membantu mencerna makanan. Nah, di sini Bapak tulis sama sih fungsinya seperti yang di hati. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan share sedikit tentang bagaimana sih cara menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian cukup juga ini kok nggak susah sampai harus ke dokter, harus konsultasi, nggak perlu. Kalian cukup makan makanan bergizi, terus minum air yang cukup, rutin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, ternyata istirahat yang cukup ini penting juga. Kalian malamnya tidur jam berapa? Jam 9:10 kan? Kapan jam berapa? Jam 5 jam 6 kan? Nah, itu kalau kita hitung dari jam 9 nih, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kelima itu kalau jam itu sudah sangat optimal di usia kalian. Jadi yang Bapak inginkan cukup pertahanin itu aja. Orang istirahatnya cukup. Kalian tidur siang nggak? Nah, kebanyakan laki-laki nggak nih, nggak tidur siang. Nah, tidur siang itu juga penting untuk mengistirahatkan otak. Jadi selama kita beraktivitas sehari ya, otak kita ini kan nggak pernah berhenti atau nggak pernah istirahat tuh. Nah, jadi tidur siang itu cukup untuk merilekskan saja. Kalau berhenti ya kita mati. Berhenti ya habis. Nah, jadi ini juga tips gini nih. Ternyata tidur siang itu nggak bisa menggantikan tidur malam kita. Nah, jadi bisa kita tidur siang nih 1 jam misalnya. Orang normalnya kan 10 menit, 15 menit lah. Kita bisa berapa? Kamu tidur siang berapa jam? 5 jam tidur siang. Wow. Jadi ya coba Bapak sarankan cuma 30 menit atau di 1 jam aja kalian tidur siang. Cukup untuk istirahatkan otak. Nah, jadi itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Jadi berapapun pasti kalian ada pikiran, tadi saya sudah tidur siang selama 1 jam. Kayaknya boleh enggak lagi? Itu tidak boleh. Karena tidur malam inilah yang efektif untuk menggantikan sel-sel
yang mati di dalam tubuh kita. Nah, kalian pernah berpikir kenapa rambut semakin panjang, kuku semakin panjang? Nah, itu ternyata itu sel mati semuanya yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, dikeluarkan oleh tubuh lewat tumbuhan, lewat rambut. Makanya kalau kita potong rambut atau potong kuku sakit nggak? Enggak kan? Coba kalau kita cabut kuku atau cabut rambut sakit nggak? Sakit kan? Karena dia sel yang masih hidup itu ada di dalamnya, di akarnya. Jadi tubuh itu dia tubuh ini sangat detail sekali. Dia memanjangkan rambut dan kuku itu supaya kita tidak kesakitan dalam penggantian sel-sel yang ini, sel-sel yang mati yang rusak. Kalian pernah ganti kulit nggak? Bukan ganti kulit sebelum tadi tuh, jadi kayak ada gini loh, yang itulah. Kalian lupas kan pasti kan? Ada lupas kan? Ya itulah salah satu gininya. Namanya cara tubuh untuk menggantikan sel-sel yang mati. Nah selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau memberikan info pada makanan yang baik untuk pencernaan. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, yogurt. Yogurt kalian suka makan yogurt? Suka? Ada yang nggak suka makan yogurt? Nah, mana yang makan yogurt apa susu? Mana yang enak? Susu. Susu apa yogurt? Nasi sebenarnya sih menurut Bapak dua-duanya enak. Cuman yang fungsinya yang paling optimal untuk pencernaan adalah yogurt. Yogurt itu adalah susu yang difermentasi lebih lama lagi jadi yogurt. Kalau lama lagi jadi keju. Itu alur biasa susu ini. Tapi di yogurt inilah yang sangat sesuai untuk pencernaan manusia, sangat memudahkan untuk pencernaan manusia. Nah, selain yogurt, nah ini paling gampang nih, air putih. Itu yang paling gampang kalau kita temui. Kalian kalau misalnya kalian itu satu hari itu ada berapa banyak gelas air putih yang kalian minum? Bisa kalian buat sampai 8 gelas sehari? Bisa? Nah, kalau bisa ya kalian hebat. Itu adalah jumlah yang cukup untuk tubuh kita. Jumlah cairan yang cukup untuk tubuh kita. 8 gelas sehari. Air putih. Jangan tidak mungkin apa-apa lagi gitu. Nah, di samping tadi ada aktivitas yang untuk memudahkan pencernaan. Di sini adalah aktivitas yang atau kebiasaan yang harus dihindari. Kalian makan terlalu cepat nih, bergesa-gesa. Misalnya mau main gini sama teman, wah gesa-gesa sekali makannya. Itu ternyata memberatkan tubuh kita dalam mencerna makanan. Ini makanan terlalu masuk nih, terus tidak kalian kadang-kadang sini ke paru-paru masuknya. Itu dan sekarang yang kedua itu sering makan junk food. Nah junk food ini bisa kita kenal dengan makanan cepat saji, sosis. Suka sosis nggak? Jujur. Suka. Apalagi sosis itu nggak ada. Yang isi keju dengan itu bapak ingatkan sering-sering deh makan. Sebulan sekali atau seminggu sekali boleh. Kalau keseringan ya jangan. Itu karena daging olahan. Apalagi kalian pernah mikir kalau kita belanja produk-produk yang isi expired. Itu kan rentan waktu kan. Nah, apa yang digunakan oleh wanita waktu untuk mempertahankan makanan itu supaya menjadi lebih lama? Kan kita nggak tahu kan. Balik ke awet, makanya hindari makannya junk food. Gak apa-apa kalian makan telur rebus sehari gitu. Ya besok kalau kalian mau simpan ya besoknya jangan makan lagi gitu. Nanti kalian rebus lagi. Telur itu kan lebih mudah daripada sosis. Berapa sih ada telur? Ini 2.000. Sosis itu cuma berapa kalau yang di rumah? 10.000 kan? Udah mahal ya itu tadi. Yang ketiga itu kurangnya minum air putih. Nah, kurangnya minum air putih ini akan menyebabkan dehidrasi di tubuh kita. Makanya kita ini juga bisa menyebabkan kalian pernah tiba-tiba nih kelihatan kalian buram-buram gitu. Kayak tulang-tulang dulu. Nah, itulah penyebabnya yang diakibatkan oleh kekurangan minum air putih. Akan menyebabkan tubuh kita itu dehidrasi, kekurangan cairan ya. Makanya kalau orang lebih memilih minum boba atau jus apa daripada minum air putih itu, saran Bapak mungkin kalian bilang, kamu mending minum air putih, kamu minum kayak gini. Nah, yang keempat yaitu malas olahraga. Kalian suka olahraga? Suka? Kalian suka olahraga? Ini ada saksi yang tidak suka olahraga. Nah, jadi kalau saya Bapak mending olahraga, kalian olahraga 1 jam, 2 jam, cukup 10 menit atau 15 menit itu nggak paling banyak. Yang penting kalian harus ingat. Nah, sana tubuh itu akan menggantikan mengeluarkan cairan yang terlalu berbahaya dalam tubuh. Baik belum mungkin mau apa? Itu kan udah lain lagi materinya. Saya
Oke, Bapak bisa kelompok khusus besar. Siapa kelompok khusus besar? Nah, silakan maju 3 orang untuk presentasi ke depan. Oke, yang lain bisa ya. 3 orang. Jadi mulai. Yuk, mana Bapak? Nama kelompok khusus besar, nama anggota pertama jumlah 2, 3, 4, umum, 5, sastra. Ya. Pertama, organ pencernaan apa yang bermasalah sehingga membuat tubuh kesehatan? Ya. Kita menjawab lambung. Lambung. Jadi temennya jawab lambung. Yang ini sini nih, lambung. Nah, lanjut. 22. Kira-kira penyebabnya jawaban dari kami adalah sudah makan dan kurang teknik. Oh, bentar. Temannya menjawab yang nomor 2 itu telah makan dan kurang minum air. Kalian setuju nggak? Tadi masalahnya di lambung dia. Setuju apa nggak? Si Budi ini telah makan dan kurang minum air. Makanya si Budi ini sakit perut. Sakit lambung jadinya. Ayo. Oke. Bisa gini ya. Kembali ke prosedur setelah. Baik, karena diskusi kelompok kita sudah selesai, tapi Bapak nggak yakin semua kelompok ini deh, apa namanya, berpartisipasi. Jadi Bapak ingin mengetes sekali lagi kemampuan kalian. Jadi supaya benar-benar kalian paham tentang pelajaran ini di bagian organ pencernaan manusia. Jadi Bapak akan memberikan satu tes lagi untuk individu atau orang selesai kalian. Baik, Bapak akan biasa ini nanti ya. Nah, untuk tiba nih kita di penghujung materi ini. Sudah senang sih kalian. Karena Bapak akan mengulas materi tadi. Jadi apa itu pencernaan? Jadi pencernaan itu terdiri dari beberapa organ dengan fungsi yang berbeda. Nah, seperti mulut, mulutnya, lambung untuk mencerna, usus yang bisa apabila 2 usus sekaligus itu mengendap berisi dan air. Dan yang terakhir yaitu anus dan juga ada organ pendukung seperti pankreas, hati dan kebendung. Setiap organ kerjasama seperti itu yang hebat untuk mengubah makanan menjadi energi yang berguna secara dalam penahan sehat. Sangat penting untuk tubuh yang kuat dan aktif. Makanan bergizi untuk memberi air cukup dan aktif. Nah, jadi Bapak mengharapkan kalian untuk bisa menerapkan pola hidup sehat, mulai dari olahraga setiap hari, makan makanan bergizi, terus minum air itu yang paling penting. Mungkin di 5 sampai 8 gelas sehari. Ya, harapan seperti itu ya. Jadi pengingatkan seperti pencernaan yang sehat itu juga menghasilkan tubuh yang sehat dan kalian juga pasti akan setiap hari bisa berhenti. Nggak akan ada sakit. Karena tubuh harus sehat. Sekian materi dari Bapak. Ini akan Bapak periksa dan Bapak akan memberikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Oke, untuk materi sekarang ini silakan berdiri. Oke, karena tadi diawali dengan doa, maka sekarang Bapak akan berdoa untuk pertemuan dari hari. Doa berkeyakinan dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Mana?